Nah, teman-teman, kali ini saya akan kembali lagi yang membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia. Dan di sini mungkin kalian juga sudah tahu ya bahwa Indonesia U23 di sini berhasil menang dengan skor telak, yakni 9-0. Nah, mungkin dari segi permainan ya, karena kita melihat bahwa musuh kita ini China Taipei. Banyak sekali yang mengatakan bahwa ya Indonesia akan menang mudah. Namun sepertinya bukan hanya kemenangan yang memang harus kita raih, tetapi bagaimana proses permainan cantik atau tidak. Dan menurut saya ini akan menjadi hal yang sangat luar biasa untuk dibahas, karena ada beberapa lini yang memang ini menjadi poin positif, dan juga ada beberapa lini yang memang harus dievaluasi. Nah, tentu kita juga akan berdiskusi sebenarnya apakah kalian setuju jika nantinya yang menjadi man of the match di pertandingan ini adalah sosok Ivar Jenner. Nanti silahkan kalian tulis di kolom komentar. Nah, namun sebelum kita lanjut ya ke pembahasan yang sangat seru menurut saya, jangan lupa kalian tekan like, komen, dan juga subscribe serta tekan tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Oke, kita langsung saja masuk ya. Saya akan mereview atau mengevaluasi terlebih dahulu bagaimana pertandingan saat melawan China Taipei ini. Oke, di sini saya sudah masuk ke tactical board. Sintayong di sini saya melihat ketika di babak pertama ketika kick off dimulai itu langsung ingin tampil menyerang, karena ya kita mengetahui bahwa target Sintayong ini harus melebihi gol dari Turkmenistan agar setidaknya nanti satu tiket lebih aman. Namun yang jelas di sini saya melihat sepertinya mental pemain-pemain Indonesia dengan supporter yang sangat penuh ini menjadi apa ya, menurut saya ini hasil positif ya. Pertama itu adalah poin positifnya bagaimana supporter yang hadir itu memang membuat mental Indonesia bagus, dan kita ketahui mental dari pemain-pemain dari China Taipei ini sedikit terganggu, dan memang benar sekali China Taipei ini selalu gugup. Ya, saya berterima kasih kepada penonton semuanya yang sudah hadir di Stadion Manahan. Ya, mungkin yang sekarang menyaksikan channel ini atau video ini, tentu saya mengapresiasi kalian yang sudah hadir karena selalu memberikan semangat. Begitupun yang menonton di televisi. Nah, di sini saya melihat untuk ini teman-teman ya, formasi timnas itu mengandalkan 3 back ketika sudah mulai ya di kick off itu. Kemudian saya melihat di sini ada Ivar Jenner, kemudian Marcelino, dan Ivar Jenner dan Marcelino sejajar teman-teman ya, saya melihatnya ketika sudah mulai pertandingan. Dan saya melihat di sini ketika Sananta maju, kemudian Rafael sesuai posisi, Witan juga sesuai posisi, kemudian di sini Marcelino ini teman-teman, Marcelino ini juga ikut naik. Artinya ketika di awal laga saya melihat memang 4 striker secara langsung, dan di sini menyisakan sosok Ivar Jenner dan juga Arhan di sini. Nah, seperti ini teman-teman, hanya 3 pemain tengah saja. Saya melihat di sini hanya 3 pemain tengah saja Indonesia bisa menguasai ritme permainan. Dan ya kita ketahui di sini hanya tinggal 2 back. Mengapa saya bilang 2 back? Karena Elkan Bagot dan juga Rizky Ridho saja yang bertahan, sedangkan Rio Fahmi ini masih bisa membantu di lini tengah untuk menyeimbangkan Arhan Fikri, yang terkadang Arhan di sini dan Ivar Jenner ikut naik. Nah, seperti yang sudah saya bahas, mengapa Ivar Jenner di pertandingan ini dia menjadi man of the match ya, karena menurut saya Ivar Jenner ini penampilannya sangat mobile. Dia bisa mengalirkan bola baik itu ke kanan kepada Witan dan juga ke Rafael Struijk, atau bola pendek ke Marcelino Ferdinand. Artinya sosok Ivar Jenner ini sangat sentral sekali, dan terbukti dari 3 gol dari timnas Indonesia, 2 assist sudah diberikan Ivar Jenner. Dan kalian percaya atau tidak, gol pertama ya yang dilesakan oleh sosok Witan Sulaiman itu juga berasal dari sosok Ivar Jenner. Kemudian yang selanjutnya gol dari sosok Rio Fahmi yang awalnya juga operan yang mirip sekali dari Ivar Jenner ke Witan Sulaiman, kemudian diteruskan Rio Fahmi, ini juga berasal dari Ivar Jenner. Artinya permainan Ivar Jenner di pertandingan ini sangat hidup sekali, ditopang dengan Arhan Fikri yang juga sangat bagus di lini tengah. Bola-bola pendek, bola-bola inilah yang membuat timnas Indonesia itu sangat mobile bermain. Dan sama sekali ya, saya melihat bahwa di babak pertama ya, dengan menangnya di lini tengah Indonesia
ya. Sama sekali Hernando Ari tidak memiliki kesibukan di lini belakang. Bahkan di babak pertama pun sama sekali tidak ada shot on target yang dimiliki oleh China Taipei. Ini bisa menjadi modal yang bagus ya untuk nantinya timnas Indonesia ketika berhadapan dengan tim-tim kuat, karena ya kita tidak boleh terlalu gembira ya, karena kita melihat level ya. Di sini saya melihat faktanya ya, level dari China Taipei itu sangat jauh dibanding Indonesia. Dari segi permainan pun sudah terlihat jelas, one on one juga pun kalah. Ini artinya Indonesia tidak boleh jumawa karena memang China Taipei ini bukan level Indonesia. Oke, kemudian di sini saya melihat untuk sosok Rafael Struijk. Nah, Rafael Struijk ini yang sangat luar biasa juga, teman-teman. Ketika posisinya kembali ke striker, 3 striker, kemudian Jenner ini turun, ya, saya melihat seperti ini. Oke. Ketika Jenner ini turun, ya, di sini saya melihat bahwa Rafael Struijk ini posisinya terkadang tak terduga. Mengapa saya bilang tak terduga? Dia bisa berposisi menggantikan posisi Witan dan Sananta pun di sini dan Witan pun di sini, teman-teman. Karena apa? Perputaran formasi ini bagaimana 3 striker ini memang diinstruksikan Sintayong untuk salah satu menjadi penjemput bola, dan ini terbukti ketika Rafael Struijk ya ini menguasai bola, pasti nanti akan orang terdekat yang akan diumpan. Nah, salah satunya adalah Witan, dan antara koordinasi Rafael dan juga Witan ini di babak pertama sangat hidup sekali, dan ya wajar saja jika babak pertama itu banyak sekali peluang-peluang berbahaya yang memang dimiliki oleh timnas Indonesia. Ini menjadi poin yang bagus. Oke, next kita langsung saja ke babak kedua, teman-teman ya. Nah, di babak kedua ini saya melihat bahwa pergantian pemain yang di lini striker ya, yakni Sananta ini digantikan Hoki Caraka, dan saya melihat bahwa permainan Hoki ini juga sangat luar biasa. Menggantikan sosok Ramadan Sananta, ia mampu untuk menjadi striker yang memang selalu menjemput bola. Nah, di sini kurang lebih seperti ini, teman-teman. Namun di sini saya melihat perbedaan ya, atau pergantian posisi. Di sini Arhan lebih ke belakang dan juga Jenner yaitu lebih ke defensive midfielder. Dan di sini pun dengan posisi dengan kemobilan lagi-lagi bagaimana Jenner ini selalu menjadi tokoh utama di lini tengah. Dia mampu mengalirkan bola ke semua lini ya, baik itu ke Arhan, kemudian ke Bagot ataupun ke Arhan Kiki ya, Arhan Fikri, kemudian ke Marcelino. Ini adalah topangnya adalah sosok Ivar Jenner, dan wajar saja ketika gol demi gol itu memang awalnya itu dari lini tengah yang sangat bagus. Oke, kemudian di sini saya melihat kita ke posisi mereka. Di sini ada beberapa pemain ya, Witan, kemudian Marcelino, kemudian Jenner di sini ya, kemudian Arhan Fikri, dan di sini pun ya selalu naik ya sosok dari Arhan ya, Pratama Arhan. Dan kita ketahui di sini pemain-pemain dari China Taipei itu sebenarnya masih menumpuk di lini tengah ya, saya melihat masih menumpuk di lini tengah, tetapi dengan para pemain Indonesia, dengan para pemain timnas Indonesia ini, dia tidak mau ya. Sintayong sepertinya menginstruksikan para pemain timnas itu jangan sampai melebar semua, tetapi merapat. Nah, merapat seperti ini dengan umpan 1 per 1 atau umpan pendek. Nah, dari Jenner ke Hoki, kemudian Jenner ke Rafael, itu sudah terbukti, teman-teman. Nah, di sini saya melihat para pemain timnas Indonesia kurang lebih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini menumpuk ya, menumpuk di sini karena memang kita dari segi penguasaan bola dan bola-bola pendek itu sudah padu. Nah, ini menjadi hal yang sangat luar biasa, sehingga 2 gol tambahan ya ketika menit 45 sampai 70 itu sudah mengantarkan Indonesia unggul dengan skor 7-0 ya. Kemudian di sini saya melihat dengan cara Sintayong ya untuk menjaga stamina pemain ya, kita sudah tahu ya siapa yang memang menjadi pemain-pemain kunci di laga ini, sehingga Sintayong pun langsung mengganti dirinya agar nantinya saat melawan
Turkmenistan itu lebih stabil, yakni Ivar Jenner itu harus diganti ya. Kemudian saya melihat juga ada beberapa pemain lainnya seperti ini teman-teman ya, Marcelino ini juga diganti, dan juga beberapa pemain-pemain lainnya yang memang diganti seperti Rizky Ridho. Nah, artinya dengan beberapa pergantian ini saya melihat bahwa timnas Indonesia ini memang ingin penyegaran. Dan melihat dari performa dari pergantian ini, saya melihat memang durasi dan juga bagaimana progres timnas dalam menyerang itu sedikit turun. Tetapi ini adalah bagian dari strategi yang dilakukan oleh Sintayong. Dan Sintayong dalam hal ini saya acungi jempol ya, karena apa yang menjadi pergantian itu masih konsisten. Artinya timnas Indonesia tidak kendor dalam menyerang. Itu bisa menjadi poin plus, poin penting, dan saya melihat pertandingan ini sangat luar biasa. Kita akan melihat lagi nantinya ke depannya agar Sintayong dan juga timnas U23 itu lebih konsisten, karena persaingan untuk kualifikasi Piala Asia kita tinggal 1 langkah dan kita akan ke perempat final nantinya untuk di Piala Asia nanti. Jika memang permainan konsisten, kita bisa melangkah lebih tinggi dengan permainan yang bagus ya. Kita doakan saja semoga timnas Indonesia U23 itu tampil lebih maksimal. Nah, bagaimana menurut kalian dengan pertandingan Indonesia versus China Taipei ini? Apakah kalian yakin nantinya untuk melawan Turkmenistan Indonesia akan memenangkan laga dengan skor yang juga sangat banyak? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.